Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di akhir zaman ini akan ada banyak hal-hal dahsyat yang Tuhan sedang siap kerjakan bagi orang-orang yang percaya, bagi gerejanya, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kalau sudah berkata hal-hal dahsyat apa yang Tuhan akan kerjakan? Yang pertama, akan ada hujan pertobatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak akan pernah saudara lihat pertobatan seperti hari-hari ini. Kita akan melihat orang-orang kaya bertobat mencari Tuhan, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita bertobat mencari Tuhan, orang-orang dalam kedudukan pangkat-pangkat yang tinggi bertobat mencari Tuhan, orang-orang yang jahat, para pembunuh, para penjahat, bahkan banci, homoseks, lesbian sedang mengalami hujan pertobatan yang luar biasa. Memang di satu sisi kejahatan manusia tambah ancur-ancuran, tetapi juga pertobatan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mau, yang rindu juga sangat luar biasa. Dan yang kedua yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan adalah akan ada urapan pelayanan yang luar biasa. Orang-orang muda sekarang mau melayani Tuhan, ibu-ibu rumah tangga melayani Tuhan, orang-orang kaya dalam marketplaces melayani Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak pernah lihat sebelumnya. Kita tadinya pikir yang melayani Tuhan hanya para pendeta, para majelis gereja, guru sekolah minggu. Tapi kalau kita mau jujur, sekarang kita lihat di mana-mana orang rindu melayani Tuhan, para pejabat, bahkan mereka yang punya pangkat-pangkat tinggi mau melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu akan ada hujan pertobatan yang luar biasa, akan ada urapan pelayanan yang luar biasa, dan juga akan ada mujizat-mujizat yang tak terpikirkan sebelumnya. Bahkan orang mati bangkit, orang-orang kanker parah disembuhkan oleh Tuhan, penyakit-penyakit yang kata dokter udah gak mungkin bisa disembuhkan, Tuhan nyatakan luar biasa. Orang yang sudah 10 tahun menikah gak punya anak, Tuhan jamah punya anak, luar biasa. Mujizat-mujizat yang tak terpikirkan sebelumnya Tuhan mulai nyatakan di akhir zaman ini. Dan juga akan ada kehancuran akan kuasa-kuasa kegelapan. Paranormal sedang dipermalukan oleh Tuhan, dukun-dukun sedang direndahkan oleh Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan sedang dirusak tatanannya. Kenapa? Karena Allah di akhir zaman sedang mau menyatakan kemuliaannya, agar gerejanya kembali kepada Allah, agar orang percaya kembali look up, memandang ke atas, memandang kasih kemurahan Tuhan. Karena memang tidak ada yang seperti Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang tidak pernah gagal. Alkitab sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini kuasa langit akan goncang. Orang-orang banyak mati ketakutan berhubung apa yang terjadi, tetapi orang percaya tetap akan bangkit, memandang kemuliaan Tuhan dan merasakan anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melihat tetapi tidak akan merasakan. Nah, ini dia saudara-saudara, kita melihat hal-hal yang Tuhan nyatakan, tetapi kita sendiri tidak mengalami, kita sendiri tidak merasakan. Nah, ini yang repot. Padahal Daud berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya bukan cuma lihat, tapi rasakan, alami, nikmati segala kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dalam program ini, dalam pembahasan tentang melihat tetapi tidak akan merasakan, dari 2 Raja-Raja pasal 7
2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah ini dia, melihat tapi tidak merasakan, melihat tapi tidak menikmati. Ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Kali itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang melakukan hal-hal yang kelihatannya nggak masuk akal. Nah, tetapi seringkali banyak kita hanya bisa sampai pada melihat, tetapi tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami. Nah pertanyaannya, siapa yang hanya dapat melihat tapi tidak akan mengalami, tidak akan merasakan? Yang pertama itu mereka yang mengeraskan hati. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dengan Raja Israel. Dia mengeraskan hatinya, sehingga apa yang terjadi? Tuhan memang mengizinkan dia melihat, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia mengalami dan merasakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jangan sampai jadi Kristen yang keras hati. Masuk gereja, dengar firman Tuhan, tapi hati kita tetap keras. Sehingga kita melihat orang disembuhkan, tapi kita tidak pernah disembuhkan. Kita melihat orang lain diberkati, tapi kita tidak diberkati. Kita melihat orang lain doanya dijawab, tapi doa kita tidak dijawab. Karena Alkitab berkata bahwa Roh Kudus bicara dan kamu mengeraskan hati. Karena itu Alkitab berkata bahwa Allah mau memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa ada banyak orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan? Karena mereka mengeraskan hati. Yang kedua, kenapa mereka bisa melihat tapi tidak bisa mengalami, tidak bisa merasakan? Karena mereka setengah-setengah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah, ikut Tuhan harus 100%. Makanya Alkitab berkata di akhir zaman, yang baik akan bertambah baik, tapi yang cemar akan bertambah cemar. Artinya apa? Hidup Kristen cuma ada 2 pilihan. Kalau mau dingin-dingin, panas-panas. Kalau mau benar-benar ancur-ancur. Hidup Kristen gak bisa setengah-setengah. Karena waktu kita setengah-setengah, berarti tanpa kita sadari kita sebetulnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kebenaran dan masuk dalam kehancuran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan setengah-setengah. Alkitab bilang kita tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena kalau kita mengabdi kepada 2 Tuhan, kita akan setia pada yang satu dan tidak akan setia kepada yang lain. Jadi ingat, siapa yang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan, mereka mengeraskan hati. Yang kedua, mereka yang setengah-setengah. Dan ketiga, mereka yang hanya mau menjadi pendengar saja. Alkitab berkata, jika kamu mendengar firman dan tidak melakukannya, kamu sama seperti orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena ketika badai melanda, angin ribut datang, maka hancurlah segala sesuatunya. Cuman bisa melihat, cuman bisa mengetahui, tapi tidak bisa merasakan dan mengalaminya. Jadi karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jadi orang percaya, kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Di situ kita bisa melihat, di situ kita bisa mengalami, dan di situ kita bisa merasakannya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, siapa itu? Mereka yang cuma bisa melihat, mengetahui, tapi tidak pernah bisa merasakan dan mengalami, yaitu mereka
yang hatinya tetap busuk. Apa artinya hatinya tetap busuk? Mereka gak jaga hati. Mereka betul dengar firman Tuhan, tapi dalam hatinya penuh kebencian, penuh dengan kedendaman, penuh dengan kepahitan, tidak mau mengampuni, bahkan selalu memikirkan yang buruk tentang orang lain, bahkan berpikir untuk menjatuhkan dan melemahkan orang lain. Itu sebabnya kita lihat di sekitar kita begitu banyak fitnah, padahal orang gereja juga. Itu sebabnya di sekitar kita banyak kita jumpai pengkhianatan, padahal orang yang sudah bertobat juga. Kadang-kadang kita bingung, kok orang gereja bisa begitu ya, kok orang yang katanya udah bertobat bisa begitu ya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini yang Alkitab katakan, di akhir zaman akan ada banyak orang beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa melihat tetapi mereka tidak bisa mengalami dan merasakan. Kenapa? Sudah saya jelaskan, karena mereka mengeraskan hati, mereka setengah-setengah, hanya mau menjadi pendengar saja dan hatinya tetap busuk. Mari mulai hari ini kita jaga hati kita, supaya hati kita lembut, hati kita melekat pada Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman, dan hati kita bersih di pemandangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bapa, hamba juga doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin mereka selama ini hanya melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, tapi tidak pernah mengalami dan merasakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami tidak lagi mengeraskan hati, tapi memiliki hati yang lembut. Kami tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Kami tidak membiarkan hati kami dikuasai kebusukan, tapi kami penuhi hati kami dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.